Keberanian yang sia-sia. Aku lupa kalau aku sedang berpakaian tak seperti biasanya. Jadi dari tadi, aku berpakaian seperti ini. Biningsi melihatku seperti ini. Oh Nada, di mana kau taruh otakmu sih? Dia juga akhirnya melihatku memakai pakaian seperti ini. Aduh, kenapa aku jadi bodoh begini? Nada menggigit bibir dalamnya dan menyipitkan matanya seakan tak percaya bahwa dirinya baru saja melakukan kebodohan tanpa disadarinya. Hahaha, dia pasti tak menyadari kalau dari tadi dia memakai pakaian seperti itu di hadapanku. Kau lucu deh Nada, kau sedang marah padaku, tapi kau masih bisa membuatku tersenyum seperti ini. Gumam Radit di dalam hatinya sambil menaikkan selimut di belakang tubuh Nada, sehingga mereka berdua dalam selimut yang sama. Masuk Ningsih, Klek. Biningsih membuka pintu setelah mendengar kalimat perintah dari Radit, dan Radit langsung menarik Nada ke dalam dekapannya untuk menutup tubuh Nada bagian depan. Letakkan saja bagi makanannya di atas tempat tidur. Perintah Radit lagi kepada Biningsih dengan posisinya mendekap Nada di atas tubuhnya. Baik Tuan. Biningsih menaruh makanannya di ujung dekat posisi kaki di tempat tidur. Permisi Tuan, jawab Biningsih setelah selesai menaruh makanannya dan keluar dari kamar Nada. Klek. His, kenapa mendekapku seperti ini sih? Protes Nada pada Radit saat pintu sudah ditutup. Supaya tubuhmu tidak terlihat orang lain. Apa tadi kau mengangkatku dari luar masih dengan pakaian ini? Tanya Radit yang masih belum melepaskan dekapannya dari tubuh Nada. Sudah, jangan banyak tanya. Aku malu pada Biningsih. Jawab Nada pada Radit sambil mengangkat tubuhnya dan hendak pergi mengganti pakaian. Jangan diganti, biarkan dulu seperti itu. Enak saja kau bilang. Nada tetap tak mau dan ingin menggantinya, tapi tangan Radit masih memegangnya dengan sangat kencang. Dan Nada, aku sedang sakit. Janganlah kau buat aku ribut denganmu lagi. Kepalaku pening sekali sekarang. Pinta Radit dengan suara lirih kepada Nada. Tapi aku tidak bisa pakai pakaian seperti ini dan kau melihat tubuhku seperti itu. Protes Nada pada Radit sambil masih mencoba melepaskan tangan Radit. Aku sudah melihat tubuhmu semuanya. Bagian mana lagi yang belum aku lihat? Jangan pedulikan pakaianmu. Sudah, ambilkan saja makananku. Tolong suapin aku. Pinta Radit agak memelas kepada Nada. Sembarangan saja dia bicara seperti itu. Dasar curang. Bisa-bisaan dia sakit. Sekarang aku jadi gak tega melawannya. Badannya panas. Wajahnya pucat kayak gitu juga. Menyesal aku tadi malam mencoba-coba pakaian seperti ini. Hais, kenapa sih aku seperti dapat kutukan harus selalu bersama dengan pria ini? Aku ingin melepaskan dia kemarin, dan aku sudah mengatakan semuanya kepadanya saat dia berada di pinggir kolam. Tapi melihatnya seperti ini, aku gak tega membiarkan dia sendiri. Tapi di mana istrinya? Kenapa sih wanita itu tidak bisa mengurus orang ini? Dia jadi datang terus ke kamarku kan? Nada kesal tapi tak tega kepada Radit. Hingga akhirnya, Nada mengambil baki makanan mendekat ke tubuh Radit dan menyuapi Radit bubur yang tadi disiapkan Biningsih. Makanlah dulu. Setelah itu minum obat. Aku punya persediaan obat demam. Nanti aku minta Ningsih untuk mengambilkan pakaian kering untukmu, dan kau bisa kembali ke kamarmu di atas. Jawab Nada sambil menyuap Radit. Aku tidak mau kembali ke atas. Aku mau tetap di sini supaya kau bisa merawatku. Ih, apa-apaan kau ini? Aku juga kan mau berangkat kuliah setelah ini. Jam 8 aku ada kuliah lagi. Kita sudah selesai. Radit menaruh jari telunjuknya di bibir Nada sebelum Nada menyelesaikan kalimatnya.
Jangan bicara apa-apa lagi. Suapin saja aku. Kata-katamu kadang membuat telingaku terasa panas. Jadi jangan bicara macam-macam. Tak ada yang merawatku di rumah. Aku ingin kau merawatku sekarang. Radit lalu mengangkat jari telunjuk dari bibir Nada setelah menyelesaikan kalimatnya. His, kau ini tidak ada habis-habisnya menyusahkanku. Mintalah pada istrimu untuk merawatmu. Nada cemberut sangat kesal pada Radit tapi masih menyuapi bubur Radit. Viola tidak ada di Indonesia. Viola sudah pergi dari kemarin sore ke Thailand. Saat kita pulang ke rumah, hanya tinggal kita berdua di rumah. Radit menjelaskan situasinya setelah menelan bubur dalam mulutnya. Lagi-lagi dia menjadikanku serep. Saat istrinya pergi, dia menyuruhku mengurusnya. Dasar kurang ajar. Sangat kesal di hati Nada mendengar kepergian Viola dan melihat kondisi dirinya sendiri saat ini. Kau kan bisa membayar perawat kalau kau ingin ada orang yang merawatmu. Aku tidak butuh perawat. Istriku ada di hadapanku sekarang. Apa kau mendengar semua yang aku katakan kemarin di depan pintu kamarmu? Apa hatimu tak tergugah sama sekali? Tanya Radit akhirnya dan matanya yang sayu menatap ke mata Nada. Kau bicara apa? Nada mengernyitkan dahinya tak paham maksud kalimat Radit. Aku sudah bicara panjang lebar seperti itu kau tidak mendengarnya? Kini giliran Radit yang mengernyitkan dahinya. Nada menggeleng. Memang apa yang kau bicarakan di depan? Tanya Nada lagi. Apa dia mengatakan sesuatu yang penting ya tadi malam di depan kamarku? Sampai dia menungguku seperti itu. Kata hati kecil Nada curiga sambil memicingkan matanya kepada Radit. Apa yang kau lakukan tadi malam setelah kebodohanku menyeburkanmu ke dalam kolam? Radit justru bertanya balik bukan menjawab pertanyaan Nada. Mandi, berendam air hangat, jawab Nada jujur. Berapa lama kau mandi? Tanya Radit mulai gusar. Jangan bilang dia tidak mendengar semua yang sudah aku katakan. Wanita ini, kenapa dia bisa menyebalkan sekali sih? Aku sudah susah payah mengumpulkan keberanianku untuk menyatakan isi hatiku. Tapi dia tidak mendengar semua yang aku katakan. Lalu apa gunanya aku menunggunya dengan perasaan bodoh dan bersalah di depan pintunya semalaman? Jadi saat ini, dia belum tahu perasaanku. Dan Nada, kenapa aku harus jatuh cinta padamu sih? Baguslah kalau kau belum tahu apa isi hatiku. Lebih baik begini dulu daripada aku merasa canggung. Ada rasa kesal di dalam hati Radit. Tapi juga ada rasa bersyukur Nada belum mengetahui isi hatinya. Ada rasa malu dalam dirinya. Tapi juga ada rasa sedih karena Nada belum tahu isi hatinya. Aku tidak tahu, tapi aku kembali ke tempat tidur sekitar jam 1 malam setelah mengganti baju dan mandi. Memangnya apa yang kau katakan padaku tadi malam di luar sana? Tanya Nada sedikit malu-malu tapi juga penasaran ingin tahu apa yang Radit katakan sampai wajahnya saat ini sudah terlihat kecewa, kesal, bingung, seakan tak percaya kalau Nada tak mendengarnya. Sudahlah, lupakan. Bukan sesuatu hal yang penting.